Luar biasa saat Menteri AHY mensekakmat menteri arogan yang memang menolak memasang foto Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan tentu saja itu menjadi polemik tersendiri bagi rakyat Indonesia. Ada yang pro kontra dan memang banyak sekali yang memperbincangkan itu semua. Karena memang pada biasanya foto Presiden dan Wakil Presiden itu sepaket dipasang. Karena memang rakyat pun memilih Prabowo dan Gibran secara satu paket. Memang betul ketika menteri yang bersangkutan mengatakan bahwa kita satu komando di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun bukan berarti kita melewatkan memasang foto Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka. Memang untuk komando kita satu komando di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun untuk urusan tersebut tetaplah harus satu paket. Dan Mas Menteri AHY pun menyampaikan sesuatu yang sangat menohok terkait hal itu. Langsung kita saksikan. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih Pak Menteri yang telah mengundang saya secara khusus untuk hadir di acara Konstruksi Indonesia 2024 ini. Konstruksi merupakan backbone dari pembangunan infrastruktur. Dan pembangunan infrastruktur menjadi kunci dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kita harapkan bisa semakin membawa rakyat kita lebih sejahtera ke depan. Oleh karena itu, saya menyambut dengan sangat baik kegiatan Konstruksi Indonesia ini, yang saya mendapatkan informasi ini adalah acara tahunan. Mudah-mudahan tahun ini juga sukses seperti tahun-tahun sebelumnya. Tentu kita mengapresiasi karena untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan ada kementerian koordinator yang khusus membidangi infrastruktur. Ini juga menunjukkan ada sebuah urgensi dan juga visi besar dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bisa mengangkat peran pembangunan infrastruktur ini menjadi yang terdepan sekaligus juga menjadi yang paling fundamental. Kita tahu bahwa pembangunan tidak boleh terhenti dan ini merupakan keberlanjutan dari setiap masa kepemimpinan dari para founding fathers kita, Presiden Soekarno, yang sampai dengan hari ini karya-karya konstruksi dan infrastrukturnya masih bisa kita saksikan dan gunakan dengan rasa bangga. Dilanjutkan oleh Presiden Soeharto, lalu Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan MP3EI-nya, Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Lalu 10 tahun terakhir Presiden Joko Widodo yang luar biasa pembangunan infrastruktur melalui proyek strategis nasional. Dan kini saatnya Presiden Prabowo Subianto dengan pemerintahan dan Kabinet Merah Putih ini kita melanjutkan segala yang sudah baik ke depan. Asta-cita yang juga diharapkan bisa menjadi guidance bagi kita semua. Tentu telah meletakkan berbagai elemen penting yang harus kita dukung dengan baik. Kita ingin menuju negara yang swasembada pangan, swasembada energi, yang semakin kuat pertumbuhan ekonominya bahkan 8%, yang juga tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok tetapi juga didistribusikan kesejahteraan itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Sustainable growth with equity. Pertumbuhan yang tinggi, yang berkelanjutan tapi juga berkeadilan. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita selalu berorientasi pada pembangunan yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bukan hanya di kota, tapi di desa-desa. Bukan hanya Jawa, tapi di luar Pulau Jawa. Bukan hanya di center of gravity, tetapi juga di tempat-tempat yang terpencil, terluar, dan daerah-daerah perbatasan. Hanya dengan itu, dan kita butuhkan masyarakat yang semakin baik hidupnya, termasuk pendidikannya, kesehatannya, kesejahteraannya. Hanya dengan itu, kita benar-benar bisa menghadirkan arti kemerdekaan sesungguhnya di negeri ini. Terima kasih sekali lagi, sukses kepada Konstruksi Indonesia 2024, sukses kepada PU, terima kasih atas